Assalamualaikum. Dalam agama Islam ada ajaran ya, pada waktu-waktu tertentu itu tidak diperbolehkan cukur atau cabut rambut dan gunting kuku. Nah, ini tuh secara kesehatannya apa sih hikmah atau manfaatnya? Mohon maaf ini buat yang bukan muslim, tapi bisa aja diskusi ini bermanfaat bukan buat yang muslim saja. Jadi gini ya, kalau berdasar riwayat, Rasulullah SAW itu rutin tuh memotong kuku dan cukur kumis atau merapikan rambut-rambutnya. Minimal tuh seminggu sekali gitu lah ya. Biasanya di hari Jumat, morning time sebelum sholat Jumat. Nah, kalau rutinitas ini di zaman modern itu hikmah dan manfaatnya jelas lah ya. Yaitu untuk kebersihan dan higienitas kayak gitu. Secara psikis juga grooming seperti itu tentunya bisa memunculkan aura positif. Atau apalagi tuh manfaatnya silahkan aja kalau ada yang mau nambahin. Tapi kok pada saat bulan haji gitu ya, dari tanggal 1 sampai penyembelihan kurban, malah disunahkan untuk tidak potong rambut dan kuku. Dan juga saat ihram haji umroh. Kira-kira pelarangan itu tuh hikmah dan manfaat kesehatannya apa ya? Yuk kita obrolin. Dulu, para ahli kesehatan bilang, kuku, rambut, bulu-bulu itu tidak terlalu ada hubungannya dengan kesehatan holistik. Kuku dan rambut dipotong, itu kan dipotongnya di ujung-ujungnya. Padahal mereka itu numbuhnya di pangkalnya. Jadi pemotongan itu ya udah seamless. Nggak ngaruh sama sekali dengan penumbuhan selanjutnya. Tapi pendapat seperti itu makin kesini dikritisi sebagai pendapat yang spekulatif. Karena kurang didukung oleh riset penelitian yang sahih. Realitanya, pakar-pakar seperti Dr. Michael Levin itu menteorikan bahwa segenap sel di tubuh makhluk hidup seperti kita itu punya kecerdasan kolektif, punya memori kolektif. Dan antar satu dengan yang lainnya itu terus-menerus berkomunikasi sebenarnya. Nah, besar kemungkinan kalau kemarinnya gondrong terus sekarang plotos, itu sel-sel cerdas itu nyadar loh telah terjadi pemotongan rambut. Apalagi kalau rambut bukan dipotong di ujung-ujungnya tapi dicabut gitu. Cetil lah, itu malah ada sesuatu yang berasal sampai di akar rambutnya kan ya. Itu juga kalau rambut itu dibiarkan aja, tidak dipotong-potong sampai gondrong. Kuku juga dibiarkan aja, tidak dipendekin untuk waktu yang lebih lama dari biasanya. Besar kemungkinan itu sel-sel di tubuh kita menyadarinya. Terus lagi, selain sel-sel kita sendiri, di situ itu bisa aja juga ada konstelasi mikrobiota gitu. Pelajaran simbiosis mutualisme udah diajarin sejak kita SD SMP kan ya. Yang mereka itu juga punya semacam kecerdasan dan memori kolektif juga. Terus setelah nyadar mereka itu bisa memaknai. Habis memaknai, terus mengambil sikap terkait hal itu. Dan pengambilan sikap ini bisa terkait dengan yang sering kita sebut sebagai bioinstruction atau instruksi-instruksi biologis. Dan juga bisa terkait dengan epigenetik. Yang itu merupakan bioinstruction juga. Buat yang belum tahu epigenetik itu ya, kalau secara harfiah itu maknanya di atasnya lagi gitu dari soal genetik. Gambarannya gini ya, si ucok gitu ya. Saat dia bayi dan saat dia dewasa itu kalau secara genetiknya, secara DNA-nya ya udah itu aja kan ya. DNA-nya ucok ya gitu aja terus, akan berubah-berubah. Tapi pas kecilnya dia itu halus mulus, rambutnya aja juga tipis lembut. Sementara setelah dewasa dia itu jambrong bewok dan kumisnya bablang. Nah, selain masalah hormonal, epigenetik lah yang menentukan hal itu. Perbedaan hormonal saat dewasa dan anak-anak itu juga ditentukan oleh faktor epigenetik juga. Kalau bayi ucok dicukur gundul plontos, nah itu numbuh rambutnya lama tuh. Tapi kalau haji ucok diplontosin di tanah suci setelah dewasa, numbuh rambutnya itu nggak selama saat dia bayi. Epigenetik tuh berperan di situ. Kumis jenggot juga sama. Kalau yang tuaan hari ini dicukur, 2-3 hari bisa udah perlu dicukur lagi. Tapi saat masih remaja belia, kalau kumis tipis hari ini dicukur 2-3 hari itu belum apa-apa loh. Nah, bener kan ya? Ntar lebih tuaan lagi gitu ya, rambutnya itu menipis, ada rontok bahkan di bagian unyang-unyang. Tapi rambut-rambut di hidung malah jadi jabrik. Nah, di kuping aja juga saat mudanya itu nggak nunggu rambut, saat udah sepuh bisa gondrong nunggu rambut juga. Nah, itu pun terkait epigenetik juga. Bisa aja juga terkait soal hormonal. Nah, soal epigenetik ini kalau nggak dikelola secara khusus, ya dia bisa mendorong penuaan dan kecepatan rata-rata atau bahkan penuaan yang dipercepat. Lebih parah lagi kalau terus kepelintir. Tumbuh kembang sel-sel bisa jadi liar, keluar dari pakemnya, terus berkembang jadi kanker, tumor dan seterusnya yang ngeri-ngeri itu. Sebaliknya, kalau bisa dikelola dengan baik, kita bisa kegiring untuk awet muda. Bahkan diteorikan oleh para ahli anti penuaan kekinian, secara biologisnya kita itu bisa kembali muda atau makhluk hidup itu bisa mengalami pemudaan juga selain mengalami penuaan. Nah, kembali lagi kepada soal syariah untuk menunda cukur dan gunting kuku selama ihram haji umroh dan selama 10 hari menjelang kurban. Ada dokter yang muslim yang berpendapat
itu ada kemungkinan punya dampak positif terkait sama epigenetik kita, hormonal kita, bisa jadi punya dampak positif juga terkait sama pelurusan bioinstruction di tubuh kita. Persisnya seperti apa? Lah, sayangnya di sini aja nih, dia nggak nerangin. Kayaknya dia itu nggak tahu. Apalagi saya juga belum tahu. Kalau dikombinasi dengan jurus-jurus jadwalistik yang tepat, bisa aja itu tuh terkait dengan potensi anti penuaan juga, atau potensi anti kanker, atau yang lain. Atau bisa juga, karena itu hanya merupakan lagu yang sederhana, manfaatnya secara holistik itu nggak segitunya lah ya, melainkan cuma tipis-tipis saja, walahu alam. Saya terus coba cari-cari ya, googling sana-sini, ternyata apa? Belum ketemu juga sampai sekarang. Tapi ya maklum ya, terkait bioinstruction ini, apalagi yang sifatnya bioelectricity, itu pakar-pakarnya sedunia memang masih langka. Buat para suhu dan pemerhati kesehatan, mohon bantuan nih untuk menginfokan ya kalau ada yang tahu, ada riset penelitian soal ini atau yang terkait. Nah, malah saya tuh ya nemunya apa coba? Ternyata larangan untuk cabut potong rambut dan gunting kuku di saat-saat tertentu itu bukan cuma ada dalam ajaran Islam. Di anak benua India sana, itu juga ada ajaran-ajaran agama kuno tertentu yang mengajarkan hal yang amat mirip seperti itu. Walaupun ya itu tadi, baik yang Muslim maupun yang di India, saat menjelaskan yang disebut-sebutkan cuma sisi potensi spiritualnya saja, belum ketemu yang menjelaskan manfaatnya secara kesehatan jangka panjang yang sifatnya itu ilmiah. Ya udah deh, karena belum ketemu, mohon maaf ini. Kali ini sifatnya baruhin saja, belum merupakan poin-poin yang konkret. Rapat umum di Jati Asih, harap maklum, terima kasih. Widih, penutupannya pakai pantun segala nih kali ini. Udah.